Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Muqtadiyatul Faiza dengan NIM belakang 194 dari akuntansi B akan menjelaskan materi mengenai bab 3 menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama adalah perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau yang disebut juga dengan e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Berikutnya adalah e-commerce di luar batas perusahaan. Ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C. Ini mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua adalah e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B. Ini mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Berikutnya adalah manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Ada 3 manfaat yang diharapkan. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Berikutnya adalah kendala-kendala e-commerce. Ada 3 kendala yang dihadapi. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Dan yang ketiga adalah peranti lunak yang belum mapan. Namun ada hal yang perlu diingat, bahwa masing-masing kendala yang telah disebutkan itu akan semakin tertantang seiring dengan semakin populernya teknologi dan sistem informasi. Berikutnya adalah ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Jumlah dampak perekonomian akan bervariasi dari satu industri ke industri yang lain. Tetapi kurang lebih 94% e-commerce adalah B2B dan 6% sisanya adalah B2C. Berikutnya adalah jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Berikutnya adalah intelijensi bisnis atau business intelligence. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Di dalam bagian ini juga akan dibahas 2 hal. Yang pertama adalah basis data eksternal, di mana perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Telah tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya, www.lexisnexis.com. Nah, yang kedua adalah mesin pencari. Suatu mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata atau kata-kata tersebut terdapat di situs web tersebut. Contohnya saja adalah Yahoo dan Google. Berikutnya adalah strategi e-commerce dan sistem interorganisasional atau IOS. Sistem interorganisasional atau IOS adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Istilah yang sering digunakan untuk IOS adalah EDI, yaitu Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. EDI dianggap sebagai kumpulan dari suatu sistem interorganisasional. Selanjutnya adalah manfaat IOS. Yang pertama adalah efisiensi komparatif. Ini terdiri dari efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Yang kedua adalah kekuatan penawaran. Ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah fitur-fitur produk yang unik. Yang kedua, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Dan yang terakhir adalah mengingatkan biaya perpindahan. Berikutnya adalah EDI atau Electronic Data Interchange. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI adalah implementasi dominan dari suatu IOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI jika dibandingkan dengan alternatif-alternatif IOS lainnya. Berikutnya adalah extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat IOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif
dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Ethernet memungkinkan jenis pertukaran data yang sama dengan EDI, namun juga menerapkan protokol-protokol umum dan jaringan komunikasi internet, sehingga perusahaan tidak perlu menggunakan peranti lunak dan peranti keras komunikasinya lebih mahal terkait dengan EDI. Berikutnya adalah pengaruh penerapan. Ada 4 pengaruh penerapannya. Yang pertama adalah tekanan kompetitif, yang kedua penggunaan kekuasaan, yang ketiga kebutuhan internal, dan yang terakhir adalah dukungan manajemen puncak. Berikutnya adalah manfaat-manfaat tak langsung iOS. Ada banyak manfaat-manfaat tak langsung dari iOS, di antaranya adalah mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang terakhir adalah memperbaiki layanan pelanggan. Berikutnya adalah strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama adalah produk-produk digital. Satu perbedaan utama antara pemilihan produk-produk digital dengan produk-produk fisik melalui web adalah produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Perbedaan lainnya adalah bahwa produk itu sendiri akan berpindah ke aset pembelinya. Contohnya saja adalah compact disc atau CD. Yang kedua adalah produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang disebut perusahaan katalog telah menghadapi masalah ini selama bertahun-tahun. Pesanan penjualan dapat diambil alih oleh web, tapi pengirimannya harus tetap dilakukan. Yang ketiga adalah penjualan maya versus campuran. Penjualan non-maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran adalah perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Kedua strategi penjualan eceran ini perlu menginformasikan biaya dan fitur produk kepada pelanggan dan menghasilkan pengiriman produk. Yang terakhir adalah pemerintahan elektronik. Pemerintahan juga dapat mengambil alih manfaat dari e-commerce. Contohnya saja adalah pengisian SPT secara online yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak. Berikutnya adalah langkah e-commerce berikutnya. Ada 2 langkah. Yang pertama adalah perdagangan bergerak. Ini diartikan sebagai penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi atau personal digital assistant atau PDA untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua adalah nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Berikutnya adalah menggunakan internet. World Wide Web, yang disebut pula sebagai web dan WWW adalah informasi yang dapat diakses melalui internet, di mana dokumen-dokumen hipermedia atau file-file komputer yang disimpan dan kemudian diambil dengan cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Nah, ini dapat dilihat adalah contoh terminologi dari WWW. Berikutnya adalah cyberspace dan super highway informasi. Istilah cyberspace pertama kali dikenalkan pada tahun 1984 oleh penulis William Gibson dalam bukunya yang berjudul Neuromancer. Ini untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Kini cyberspace berarti dunia internet dan World Wide Web. Sedangkan istilah superhighway informasi biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atau sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern kita. Nah, dalam bagian ini juga akan dibahas mengenai standar internet. Salah satu alasan utama mengapa internet dan web telah diterima dengan tangan terbuka oleh para pengguna komputer di seluruh dunia adalah karena keduanya bekerja sama sebagai satu sistem tunggal yang dapat digunakan dari platform komputer apapun. Berikutnya adalah aplikasi bisnis internet. Internet dapat digunakan untuk setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalam perusahaan maupun dengan lingkungan. Berbeda dengan jaringan standar, internet dapat digunakan oleh semua jenis platform komputer tanpa harus melakukan upaya khusus. Internet memungkinkan dikirimkannya beragam jenis media yang ditangani oleh banyak perusahaan melalui jaringan konvensional yang dimilikinya. Berikutnya adalah saran-saran keberhasilan pengguna internet. Ada banyak saran, di antaranya pastikan situs web Anda kuat. Kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Yang keempat, sering diperbarui. Yang kelima, melihat di luar pelanggan, dan lain sebagainya.
Berikutnya adalah dampak internet pada bisnis di masa mendatang. E-commerce B2B nampaknya tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Materi yang saya sampaikan ini sumbernya dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10 karya Raymond McLeod, Jr. dan Giorgio P. Skell. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.